Siap. Doa mulai. Telah selesai. Bersedia. Salam kenal guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya, Ibu. Alma, Ibu. Amalia. Pada hari ini kita masuk kepada pembelajaran kita seperti biasa, yang mana topik pembahasannya yaitu tentang suara demokrasi. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa memahami konsep dasar demokrasi dan pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ini adalah judul dari tujuan dari pembelajaran kita. Materi selanjutnya, ya, kalian akan menonton video pendek seputar suara demokrasi. Jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan bagaimana ya perkembangannya? Hai sahabat Beni, bertemu lagi dengan Bini Beni di video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita bakal bahas bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangannya. Yuk kita bahas! Sebelum melanjutkan video ini, dukung terus Beneran Indonesia dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe channel Beneran Indonesia ya. Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Di Indonesia adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Meskipun demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia loh. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Sahabat Beni, demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing, sehingga perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Masa demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Selain itu, pemerintah
pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan. Berikut beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Artinya, menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dapat menjatuhkan kabinet. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Ada banyak partai yang berkembang. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang gonta-ganti, hingga proses pembangunan terhambat. Oleh karena kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Adapun beberapa ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Adanya lembaga perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, kekuasaan presiden tidak terbatas, dibentuk poros nasionalis komunis atau Nasakom, penyederhanaan partai, peran serta ABRI dalam politik, kebebasan pers dilarang, politik yang berkiblat ke negara-negara komunis. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan presiden menjadi pemegang inti kekuasaan. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa ini diantaranya pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Penyimpangan politik luar negeri, yaitu jalinan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia hanya kepada negara-negara yang berasas sosialis komunis. Sebaliknya, justru berkonfrontasi dengan hampir seluruh negara barat. Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Nasionalis Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, namun membiarkan Partai Komunis Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Tentu saja penyimpangan ini mengancam stabilitas negara. Peristiwa 30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat mengeluarkan 3 tuntutan yang disebut sebagai Tripura yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan unsur PKI dalam kabinet, menurunkan harga, dan memperbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat akhirnya berbuah hasil. Presiden mengeluarkan surat. Apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi dan mengapa demokrasi itu penting? Nah, tugas kalian sekarang, ya, apa yang kalian tonton tadi, coba kalian tulis di karton yang telah dijelaskan tadi. Kalian tulis dulu soal demokrasi, apa itu demokrasi, demokrasi, apa itu prinsipnya, silakan ditulis dan dengan kelompoknya berdiskusi. Kemudian nanti kita presentasikan ke
mandiri. Pelaksanaan hak negara dipertahankan. Lalu ciri-ciri parlementer yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada kabinet. Lalu pembagian demokrasi yang ada di Indonesia itu ada dua, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau yang tidak langsung itu pemilihan DPR, DPD, dan seperti itu. Lalu masa pemerintahan Orde Lama yaitu lembaga kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Yang kedua, presiden sebagai kepala negara. Orde Baru, yang pertama komitmen politiknya tertutup, yang kedua mendapat larangan kebebasan berpendapat. Yang terakhir yaitu reformasi. Reformasinya yaitu terjadinya lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau empati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan masing-masing kami yang akan disampaikan oleh Adelia. Yang baik, yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat secara langsung atau perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah dari rakyat oleh rakyat. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama ada kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua ada bersamaan rakyat. Yang
di sekolah